Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman atau ke adik-adik yang mungkin masih kesusahan banget dalam ngatur waktu. Dan di video kali ini aku mau ngasih tahu gimana caranya ngatur waktu untuk mahasiswa. Oke, sebelum itu buat teman-teman yang baru datang, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama. Tips pertama yang mau aku kasih tahu ke teman-teman itu adalah bikin skala prioritas. Nah, kenapa kalian harus bikin skala prioritas? Jadi kalian tuh nggak bakal ngerjain semua hal yang sebenarnya itu tuh bukan prioritas kalian. Jadi kalian tuh tahu yang mana yang mau kalian kerjain, yang mana sebenarnya prioritas kalian. Misalnya kalian tuh lagi bikin tugas, terus tiba-tiba ada azan nih, azan sholat. Nah, otomatis prioritas kita tuh bakal berubah kan. Ya pastinya kita bakal sholat dulu, baru kita bakal ngelanjutin tugas kita. Jadi kita harus tahu mana nih yang prioritas. Terus contoh lainnya, misalkan ada teman kamu nih yang ngajakin kamu buat hangout atau gimana, tapi sebenarnya tugas kamu tuh lagi banyak banget, ya pasti prioritasnya ke tugas dulu dong, kayak gitu. Karena sebenarnya untuk hangout itu tuh kamu bisa kok ngelakuinnya di akhir pekan atau misalkan udah habis semester. Menurut aku itu lebih enak kita buat main-mainnya sebentar sebelum kita pulang kampung dibanding kita tuh hangoutnya ketika kita tuh lagi banyak banget tugas. Emang sih nggak menutup kemungkinan ketika banyak tugas tuh kita bakalan kayak pusing, mumet, dan pengen refreshing, tapi tetap harus ada prioritas kita. Boleh-boleh aja sih kalau menurut aku. Nah, terus tips kedua yang mau aku kasih tahu ke teman-teman atau adik-adik itu adalah jangan pernah menunda pekerjaan apapun itu, apalagi kamu mahasiswa. Kalau misalkan udah ada tugas dari dosen, ya udah kerjain aja langsung. Tapi tuh nggak apa-apa, misalkan kalian tuh ngerjainnya nggak langsung selesai, itu nggak apa-apa. Yang penting tuh udah ada angsur-angsur dalam pembuatan tugasnya, sehingga nanti ketika pengumpulan tugas itu kalian tinggal finishing aja atau ngecek-ngecek lagi kira-kira ada nggak sih yang kurang atau gimana, kayak gitu. Jadi menunda-nunda pekerjaan tuh bakal bikin pekerjaan yang lain tuh numpuk. Jadi sebisa mungkin kerjain aja sedikit demi sedikit, biar hasilnya itu nanti di akhir kita nggak keteteran karena udah banyak banget tugas-tugas yang mau kita kerjain. Terus tips ketiga yang mau aku kasih tahu ke teman-teman itu adalah buat list hal-hal yang mau dikerjain. Kenapa harus dibuat list? Biasanya kita yang udah bikin list itu udah ada keteraturan gitu sih dalam hidup kalau menurut aku ya. Contoh misalkan teman-teman tuh bangunnya jam berapa, terus habis bangun tuh mau ngapain, terus misalkan kuliahnya jam berapa, terus pulang kuliah tuh mau ngapain, mau tidur siangnya tuh jam berapa sampai jam berapa, terus nanti bangun tidurnya tuh mau ngapain lagi, terus nanti setelah itu mau ngapain lagi, ada rapat organisasi atau enggak. Nah, itu aku saranin di list semuanya kayak gitu. Supaya apa? Supaya teman-teman jelas, oh ya jam 12 sampai jam 1 itu kita istirahat, makan, sholat, segala macam. Nanti jam 1.20 itu masuk lagi ke kelas, terus jam 3 nanti ada rapat, terus nanti sholat asar. Terus nanti habis sholat asar langsung nanti pergi lagi rapat sampai malam kayak gitu. Emang ngebahas untuk event atau gimana kayak gitu. Nah, ketika teman-teman udah pikir rentetan itu rasanya tuh lebih enak banget. Dan teman-teman bakal ingat, oh ya jam segini bakal kesini, jam segini bakal kesini kayak gitu. Karena aku pernah ngelakuin hal kayak gini dan aku rasa bermanfaat banget. Walaupun nanti ya mungkin menurut aku bakal ada sedikit perbedaan itu ketika pas kita rapat teman-teman kita tuh datangnya telat. Waduh, itu bakal ganggu schedule kita banget kayak gitu. Dan itu keputusannya ada sama kita lagi gitu. Dan harapannya nanti kalau misalkan emang teman-teman di organisasi kita yang bikin terlambat atau gak on time, itu nanti bisa dibicarain lagi supaya nanti teman-temannya bisa on time dan schedule gitu tuh bisa berjalan baik kayak gitu. Walaupun sebenarnya fakta di lapangan tuh gak berjalan semulus yang aku jelasin kayak gitu. Nah, poin selanjutnya yang harus teman-teman tahu itu adalah beranikan diri untuk bilang tidak. Loh, ini apa hubungannya nih Kak sama tips kita mengatur waktu? Jadi gini, mungkin di antara teman-teman yang misalkan mahasiswa baru atau yang sering-sering main-main sama teman-teman yang lain, mungkin pernah ya kayak kita pergi yuk kesini kayak gitu kan. Nah, teman-teman ini adalah tipikal orang yang suka segan sendiri sama teman. Kalau misalkan nggak pergi gitu, akhirnya ya ikut pergi, akhirnya nggak tahu mau ngerjain apa lagi, akhirnya tugas teman-teman terbengkalai, bla 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 segala macam. Nah, makanya teman-teman tuh harus punya prinsip di dalam diri teman-teman untuk berani bilang enggak. Ya kalau emang misalkan tugas teman-teman tuh lagi banyak banget, lagi numpuk banget, terus tiba-tiba ada temen kita yang ngajakin kita hangout, ya udah kita bilang aja kita nggak bisa.
Kak, tapi nanti kalau kita bilang nggak bisa, lu si bikin tugas lah ini, udah lantar aja bikin tugas, udah itu nggak usah didengerin. Karena yang ngejalanin hidup itu kamu sendiri gitu, bukan mereka ya beda lagi sama kamu. Ketika kamu sudah memutuskan untuk membentuk sebuah karakter yang baik dalam diri kamu, harusnya kamu tuh memperjuangkan karakter itu. Jangan sampai kamu jadi pribadi yang mudah banget buat dihasut sama orang lain kayak gitu. Itu tuh sebenarnya rugi banget kayak gitu. Kamu udah punya prinsip nih, mau bikin tugas jam segini, tiba-tiba diajak hangout karena segan kamu pergi, ya tugasnya akhirnya terbengkalai, dan di saat hari H pun nilai kamu jadi nggak maksimal. Jadi aku nggak saranin kamu untuk ngelakuin itu, dan beranikanlah diri untuk berkata tidak. Kamu pasti bisa kok. Nah, terus tips selanjutnya yang mau aku kasih tahu ke teman-teman itu adalah disiplin dan konsisten. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika teman-teman udah punya banyak banget perencanaan, misalkan ya bangunnya jam 3 pagi, terus mandi, terus nyuci, pokoknya segala hal tuh udah diatur, tidurnya tuh siap isya tuh udah langsung tidur, nggak pernah lagi begadang. Usahakan teman-teman lakuin itu disiplin dan konsisten. Karena kalau misalkan udah disiplin, udah konsisten ngelakuin hal-hal yang kayak gitu, itu nanti bakal jadi kebiasaan baik buat kita ke depannya kayak gitu. Dan aku pribadi pun juga ngelakuin hal-hal yang kayak gitu. Bener aja selama kuliah itu sebenarnya aku tuh bangun jam 3 pagi, terus aku langsung mandi, terus udah mandi itu aku sebenarnya pas mandi langsung nyuci aja menurut aku. Dan aku tuh bukan tipe orang yang bakal numpuk cucian aku nggak suka yang kayak gitu. Terus kalau udah nanti aku langsung sholat malam kayak gitu kan, sholat tahajud. Nanti udah sholat aku lanjutin buat belajar sampai subuh. Nah udah subuh nanti sholat subuh, terus nanti review lagi pelajarannya, terus nanti baru ke kampus. Nah menurut aku selama aku ngelakuin hal-hal kayak gitu, pelajaran tuh kayak lebih mudah aja aku serap kayak gitu. Kenapa? Karena kan kita belajarnya subuh itu kan tenang kayak gitu kan. Jadi pelajaran tuh lebih mudah masuk otak dibandingkan belajarnya malam-malam yang biasanya di tempat aku tuh ribet banget dan susah kayak gitu. Makanya aku putusin biasanya sudah isya tuh aku tidur kalau emang nggak ada terlalu kegiatan-kegiatan yang menurut aku nggak penting. Tapi kadang-kadang aku juga nggak jam segitu sih, tapi jarang. Paling malam tuh tidur jam 10-an sih, jam 10 gitu. Kadang-kadang ada jam 11, tapi itu nggak sering kayak gitu. Ada momen-momennya aja sih aku tidur yang kayak terlalu malam kayak gitu. Nah selanjutnya poin yang aku mau kasih tahu ke teman-teman itu adalah jadilah pribadi yang on time. Ini tuh berkaitan dengan teman-teman yang udah bikin list tadi. Kalau misalkan kita tuh jadi pribadi yang gak on time, sebenarnya itu tuh bakal nganggu siklus list yang udah kita buat tadi. Misalkan kita tuh mau datangnya jam 7, tapi karena kita tahu teman-teman kita tuh sering datang telat, akhirnya kita datang jam 8. Sebenarnya itu tuh nggak baik kayak gitu. Itu nanti bakal jadi kebiasaan yang buruk kayak gitu. Dan aku pernah sih ngerasain hal-hal kayak gitu. Kayak misalkan kita tuh ada rapat gitu kan di organisasi, dan kita tuh tahu sebenarnya kita tuh disuruh datang jam 7 tuh buat apa kayak gitu. Dan alhasil orang-orang tuh datangnya tuh jam 9. Bener aja jam 9 itu belum semuanya datang, dan mulai rapatnya tuh jam 11. Bayangin betapa ngaretnya kayak gitu. Sebenarnya itu tuh nggak baik banget sih, karena bakal nganggu jam-jam orang yang lain ya. Siapa tahu jam 11 tuh sebenarnya dia udah harus pergi atau gimana kayak gitu kan. Aku ngerasain itu sendiri, dan aku saranin teman-teman jadilah pribadi yang on time. Nah terus ini juga tips ngatur waktu buat mahasiswa kayak gitu kan. Buat teman-teman yang misalkan banyak banget tugasnya, silakan langsung aja dikerjain tugas-tugasnya. Ini berkaitan ya sama poin yang sebelumnya itu, jangan nunda pekerjaan apapun. Karena kalau misalkan ada tugas gitu kan gak dikerjain numpuk, akhirnya teman-teman bakal keteteran nanti itu di akhir semester. Apalagi teman-teman yang punya tugas-tugas praktek, aku saranin jangan pernah ditunda-tunda, karena itu tuh gak bagus juga kayak gitu. Ngapain coba nunda-nunda tugas kayak gitu? Karena kalau misalkan bisa dikerjain, diangsur-angsur aja. Karena kalau sebenarnya kita ngangsur tugas itu tuh gak terlalu berat banget. Tapi kalau misalkan kita gak mau ngangsur-ngangsur tugas, ya tahu sendiri lah risikonya itu bakal gimana nanti pas di akhir semester. Oke, mungkin itu aja video dari aku, gimana tips-tips mengatur waktu untuk mahasiswa, dan seluruh yang udah aku jelasin tadi ke teman-teman itu udah pernah aku lakuin sendiri, dan hasilnya itu bagus kalau untuk aku. Dan buat teman-teman, coba aja lakuin tips-tips ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih.